Halo rekan-rekan semuanya dan teman-teman yang tertarik dalam dunia akuntansi. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menghadirkan suatu video yang merupakan bagian dari perencanaan audit. Kalau perencanaan audit selalu dimulai tentang pemahaman business entity and the environment, risk assessment, lalu akan masuk pada tahap penentuan materialitas. Pada kali ini kita akan membahas secara spesifik dalam SA 320 yang bertemakan penentuan materialitas pada audit laporan keuangan. Teman-teman semuanya, pernahkah kalian berpikir ketika kalian mengaudit satu perusahaan, ditemukan suatu kesalahan sekitar 50 juta dengan total aset yang akan diaudit miliaran, penjualan yang akan diaudit bahkan juga mencapai ratusan miliaran. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi opini audit? Atau skenario kedua, kita menemukan adanya kesalahan sekitar 10 juta. Namun total aset yang diaudit hanya 1 miliar dan omsetnya hanya sekitar 200 juta. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi opini audit? Apa sih dasarnya? Apa dasar bagi auditor untuk menentukan ini akan mempengaruhi dan ini tidak? Jawabannya adalah tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor. Para perencanaan akan ditentukan seberapa besar overall materialitas yang selanjutnya akan diturunkan pada berapa besar performance materialitas dan spesifik materialitas. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita saksikan video berikut yang akan membahas bagaimana ISA mengatur materialitas tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe. Pada akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Sakti Siregar. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi standar audit 320, yaitu membahas tentang materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Seperti biasa, pembahasan akan kita mulai dari ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tanggal berlakunya, SA ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2013 untuk perusahaan emiten dan 1 Januari 2014 untuk perusahaan selain emiten. Dan tujuannya sendiri yaitu untuk menerapkan konsep materialitas secara tepat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas materialitas itu sendiri. Materialitas terbagi menjadi overall materiality, performance materiality, specific materiality, specific performance materiality, dan clearly trivial. Untuk itu saya akan menjelaskan pertama materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, performance materiality yaitu materialitas pelaksanaan merupakan level materialitas yang memperhitungkan resiko kesalahan secara gabungan di level akun laporan keuangan. Berikutnya yaitu specific materiality. Apabila terdapat akun dalam laporan keuangan atau pengungkapan dengan batas materiality lebih rendah dari materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, maka harus ditetapkan tingkat materialitas spesifiknya. Kemudian, specific performance materiality, yaitu materialitas pelaksanaan spesifik juga ditentukan dengan pedoman yang sama dengan materialitas pelaksanaan. Tingkat materialitas ini ditentukan untuk mengurangi resiko sampai di level yang rendah, di mana resiko gabungan kesalahan tidak melebihi materialitas spesifik untuk akun atau pengungkapan tertentu. Berikutnya yaitu clearly trivial. Clearly trivial diartikan sebagai nilai yang kesalahannya tidak perlu untuk dijumlahkan. Hal-hal yang sangat kecil pengaruhnya terhadap laporan keuangan, bahkan bila dijumlahkan. Pada umumnya, nilai ini sebesar 0-5% dari materialitas keseluruhan. Nah, itu tadi penjelasan konsep materialitas yang saya kutip langsung dari SA 320. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari materialitas itu sendiri. Ini merupakan bagian dari strategi auditor, yaitu agar memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian khusus selama pelaksanaan audit. Selanjutnya, yang menjadi dasar penentuan materialitas di awal pada tahap perencanaan yaitu ada dua ketentuan. Yang pertama, basis atas kondisi keuangan atau kinerja klien, dan yang kedua yaitu persentase dari basis yang dipilih. Nah, basis yang dipilih itu yang pertama bisa dari laporan laba rugi sebelum pajak, atau dari total pendapatan, atau bisa juga dari total aset. Nah, selanjutnya kita akan membahas penentuan materiality.
Pada dasarnya penentuan materiality itu dibantu dengan penggunaan aplikasi Excel untuk yang paling sederhana, atau teman-teman rekan-rekan semua bisa juga menggunakan aplikasi yang disediakan oleh P2PK, namanya itu Atlas. Nah, sedikit sharing, Atlas ini merupakan aplikasi yang resmi dirilis oleh P2PK. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya lebih lanjut bisa langsung mengecek di website resmi P2PK. Ada beberapa rule of thumbs untuk penentuan overall materiality atau materialitas keseluruhan untuk laporan keuangan. Yang pertama, kita bisa ambil dari laba rugi operasional. Itu biasanya kita tentukan 3-7%. Nah, umumnya untuk penentuan tingkat persentase ini masing-masing menggunakan professional judgment dari auditor itu sendiri. Kemudian bisa juga menggunakan pendapatan atau pengeluaran sebesar 1-3%. Selanjutnya bisa juga rekan-rekan semua menentukan tingkat materialitas dari besaran aset 1% hingga 3%. Bisa juga dari tingkat ekuitasnya diambil nilainya 3-5%. Selanjutnya untuk menentukan performance materiality, kita juga bisa mengambil ketentuan rule of thumbs. Ada juga rule of thumbs untuk penentuan performance materiality, yaitu yang pertama bisa kita ambil 60% dari materialitas keseluruhan untuk resiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Selanjutnya bisa juga 85% dari tingkat materiality keseluruhan untuk resiko kesalahan penyajian yang lebih rendah. Umumnya penentuan tingkat materiality ini merupakan bagian dari professional judgment seorang auditor. Nah, jika tadi kita sudah membahas materialitas pada tingkat perencanaan, nah selanjutnya kita akan bahas pada tingkat pelaksanaan. Seiring dengan penentuan materialitas yang sudah kita lakukan pada tahap perencanaan, nantinya kita bisa akan melihat ada resiko, materialitas, dan bukti audit itu sendiri. Yang ketiganya ini memiliki kaitan. Jika kita menemukan resiko auditnya tinggi, maka materialitasnya akan kita rendahkan. Dan akhirnya kita akan mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak lagi dan prosedur audit yang lebih mendalam. Tingkat materialitas itu dapat direvisi sejalan dengan pelaksanaan audit terkait dengan adanya perubahan kondisi, adanya informasi baru, dan perubahan pemahaman auditor terhadap entitas dan operasi bisnisnya. Jika materialitas direvisi, pertimbangan apakah perlu dilakukan penyesuaian sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas dokumentasi materialitas. Auditor harus mendokumentasikan semua penentuan materialitas baik dari segi jumlah dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan tingkat materialitas. Ada beberapa poin yang mesti diperhatikan dalam penentuan materialitas yang harus didokumentasikan oleh auditor. Nah, yang pertama yaitu materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Berikutnya, materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Berikutnya, penentuan materialitas pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu revisi yang dibuat auditor. Semua ini harus didokumentasikan dengan benar. Sekian sharing singkat kita mengenai standar audit 320 ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih.